Halo semua, gue Niko. Selamat datang di Freaky Paper. Halo semua, gimana kabar kalian? Semoga baik-baik selalu ya. Pada kesempatan kali ini, gue akan melanjutkan merangkum alur cerita dari film series Resident Evil. Dan kali ini filmnya berjudul Resident Evil 5 Retribution yang rilis pada tahun 2012 silam. Film ini merupakan sequel atau lanjutan dari film sebelumnya yaitu Resident Evil Afterlife, sekaligus installment kelima dari serial film Resident Evil. Filmnya masih disutradarai oleh Paul Anderson dan dibintangi oleh Milla Jovovich sebagai Alice. Selain itu, ada juga penampilan artis Asia yakni Lee Bingbing yang memerankan tokoh Ada Wong. Oh ya, bagi kalian yang belum nonton Resident Evil 1-4, silahkan cek di kolom deskripsi karena filmnya akan saling berkaitan. Untuk film Resident Evil Retribution ini menceritakan Alice yang pada akhirnya berhasil ditangkap oleh pihak Umbrella Corporation. Akan tetapi bukan Alice namanya kalau langsung menyerah. Dalam film ini kita diperlihatkan usaha Alice untuk kabur dari fasilitas terbesar yang dimiliki Umbrella yang ada di kawasan Kutub Selatan. Namun itu bukan hal mudah karena ia harus menghadapi banyak zombie, monster, bahkan mantan rekan-rekan Alice yang di film ini dibuat cloningannya. Bagaimanakah keseruannya? Kita langsung mulai rangkum alurnya. Film ini dibuka dengan sebuah scene kilas balik sesaat setelah Alice berhasil membebaskan para survivor yang ada di Arcadia. Ketika itu tiba-tiba datang ratusan tentara milik Umbrella yang dipimpin oleh Jill Valentine menyerang Alice dan juga para survivor. Scene diakhiri dengan Alice yang tercebur ke laut karena menghindari sebuah ledakan pesawat yang jatuh. Kemudian scene berpindah ketika Alice tiba-tiba sudah terbangun di sebuah kamar. Penampilan Alice di sini berubah, bahkan dia sudah memiliki suami yaitu Oliveira, pria yang ia temui di film Resident Evil ketiga. Selain itu, Alice di sini juga diperlihatkan sudah memiliki seorang anak bernama Becky. Kala itu ketika Alice dan keluarga kecilnya sedang bersiap untuk sarapan, tiba-tiba saja muncul zombie entah dari mana yang buat Oliveira langsung tewas terbunuh. Melihat itu, Alice dan Becky anaknya kemudian kabur melarikan diri. Meski dengan susah payah, mereka akhirnya berhasil keluar dari rumahnya yang sudah dipenuhi zombie. Akan tetapi saat di luar ternyata kondisi jauh lebih buruk. Situasi di kota yang Alice tempati sudah kacau. Mayat dan zombie bertebaran di mana-mana. Beruntungnya Alice kemudian diselamatkan oleh wanita yang mirip Rain, mantan rekan Alice di Resident Evil pertama, dengan sebuah mobil. Akan tetapi sayangnya tak lama kemudian mobil yang mereka kendarai malah terguling karena ditabrak sebuah truk besar. Alice dan Becky kemudian kabur masuk ke dalam sebuah rumah. Di sana ia bersembunyi dalam lemari. Demi menyelamatkan Becky, anaknya Alice pun di sini rela mengorbankan nyawanya. Singkat cerita, Alice pun tewas dibunuh oleh zombie. Lalu scene kembali berpindah ke Alice yang asli. Kenapa gua tahu ini Alice yang asli? Karena Alice yang ini terlihat punya karakter yang lebih sangar seperti Alice yang kita kenal di film-film sebelumnya. Di sini diperlihatkan Alice yang tiba-tiba terbangun di sebuah ruangan interogasi. Dalam waktu yang cukup lama, Alice diinterogasi oleh mantan rekannya yang lain yaitu Jill Valentine, yang kini sudah jadi ada di pihak Umbrella. Ia ditanyai kenapa dirinya mengkhianati Umbrella, akan tetapi Alice enggan menjawabnya. Lalu tiba-tiba seolah ada yang meretas, sistem keamanan di ruangan tersebut mati dan langsung dimanfaatkan oleh Alice untuk kabur. Beberapa saat kemudian, Alice sampai di sebuah tempat yang menyerupai jalanan di kota Tokyo. Di sana ia melihat kejadian awal mula virus zombie menyebar di Tokyo. Persis seperti scene pembuka di film Resident Evil keempat. Melihat hal itu, Alice pun tak tinggal diam. Ia kembali berlari untuk menghindari zombie yang mengejarnya. Setelah berhasil lolos dari kejaran para zombie, Alice sampai di sebuah ruangan kontrol pusat milik Umbrella. Di ruangan tersebut nampak para karyawan Umbrella sudah terbunuh. Nampak sekali telah terjadi penyerangan di tempat itu. Tak lama kemudian muncul Ada Wong, mantan agen mata-mata Umbrella. Ia sempat dikira musuh oleh Alice, namun kemudian ia menjelaskan semuanya. Ada mengatakan bahwa kini ia sudah tak bekerja untuk Umbrella, dan kini ia tengah bekerja sama dengan Albert Wesker untuk membebaskan Alice dari tempat itu. Lalu setelahnya muncullah Wesker yang berbicara lewat siaran komputer. Di sini ia mengaku sudah tak bekerja untuk Umbrella.
Kemudian ia menjelaskan bahwa tujuannya saat ini adalah membantu Alice untuk menyelamatkan ras manusia yang diambang kepunahan. Wesker juga mengatakan bahwa saat ini Alice ada di fasilitas utama milik Umbrella yang berada di bawah laut Rusia. Di fasilitas tersebut terdapat banyak dunia tiruan buatan yang salah satunya sudah kita lihat tadi, yaitu dunia tiruan Jepang. Menurutnya, Alice akan sulit keluar dari tempat itu, maka dari itu ia membantunya. Wesker juga mengajak Ada serta satu tim taktis khusus agar berhasil membawa Alice keluar dari sana. Sementara itu di luar fasilitas kita diperlihatkan dengan tim taktis khusus yang dimaksud Wesker, yang kedepannya kita akan sebut tim Hore, supaya mudah nyebutinnya ya. Tim itu beranggotakan 5 orang dengan ketuanya bernama Barry, dan anggotanya salah satunya adalah Leon Kennedy. Serta ada juga Luther West, teman Alice di Resident Evil keempat yang juga bergabung dengan tim tersebut. Singkat cerita, tim Hore berhasil masuk menyusup ke fasilitas tersebut. Sementara di sisi lain, Alice dan Ada sudah mulai bergerak. Alice dan Ada sudah diberi instruksi, rute, dan tempat di mana mereka akan bertemu dengan tim Hore. Akan tetapi, di tengah perjalanan, Alice dan Ada bertemu 2 monster zombie pembawa kapak raksasa. Sama seperti monster yang muncul di film Resident Evil keempat. Mau tidak mau, Alice dan Ada pun harus menghadapi 2 makhluk mengerikan tersebut. Singkatnya, Alice dan Ada berhasil membunuh 2 monster itu sekaligus dengan meledakannya menggunakan mobil tanker. Sementara di tempat lain, tim Hore yang sampai di kawasan dunia tiruan kota Moskow dicegat oleh pasukan mayat hidup. Baku tembak pun terjadi. Dalam kejadian itu, satu anggota tim Hore tewas ditebas oleh chainsaw. Akan tetapi, pada akhirnya tim Hore berhasil menemukan jalan untuk bisa lolos dari gerombolan mayat hidup tersebut. Kembali pindah ke Alice dan Ada yang saat ini sudah sampai di kawasan suburbia, yaitu kawasan tempat di mana tadi Alice tiruan mati terbunuh. Ketika sedang mengecek sebuah rumah, ia bertemu dengan Becky, anak Alice tiruan. Namun saat melihat Alice yang asli karena sangat mirip, Becky pun mengira bahwa Alice yang ia lihat itu adalah ibunya, yang padahal ibunya sendiri sudah tewas. Akan tetapi saat hendak keluar, Alice dicegat oleh para tentara yang diantaranya adalah kloningan mantan rekan-rekannya seperti Rain, Olivera, Juan, hingga Jill Valentine. Dalam peristiwa ini, walau ditembaki secara membabi buta, berkat bantuan Ada, Alice dan Becky berhasil kabur dari para tentara tersebut. Alice pun bergegas untuk menjemput tim Hore yang masih belum keluar dari kawasan Moskow. Namun sebelum lanjut, Alice menitipkan lebih dulu Becky ke kloningan Rain yang ia temui di sebuah tempat yang mirip stasiun. Singkatnya, akhirnya Alice berhasil bertemu dengan tim Hore yang tengah diserang oleh liker berukuran raksasa. Saat itu yang tersisa hanya tinggal 3 orang, yaitu Luther West, Leon, dan juga Barry. Menggunakan sebuah mobil, Alice pun membawa tim Hore keluar dari kawasan Moskow. Akan tetapi usahanya tak mudah. Selama perjalanan, ia dikejar oleh gerombolan mayat hidup dan juga liker tadi. Meski begitu, pada akhirnya Alice dan tim Hore berhasil selamat. Mereka lalu menjemput Becky dan juga Ren yang tadi ada di stasiun. Baru setelah itu, mereka kembali bergerak. Kali ini tujuannya adalah lift tempat tadi tim Hore masuk, karena hanya itulah satu-satunya jalan keluar yang bisa dilalui. Singkat cerita, mereka sudah sampai di lift. Akan tetapi ketika akan pergi, tiba-tiba mereka diserang liker yang tadi mengejar. Liker tersebut berhasil menculik Becky dan membunuh kloningan Rain. Alice yang tak tega lalu bergegas mengejarnya untuk menyelamatkan Becky. Padahal sedianya Alice bisa saja mengacuhkan Becky karena Becky sendiri hanyalah model kloningan yang dibuat Umbrella. Namun karena masih memiliki empati besar, Alice pun tetap berusaha menyelamatkannya. Ketika Alice berusaha menyelamatkan Becky, di lift tim Hore bertemu dengan tentara yang tadi berisi kloningan rekan-rekan Alice. Di sini baku tembak sengit kembali terjadi. Dalam situasi tersebut, Barry sang ketua tim Hore rela berkorban nyawa agar rekannya bisa selamat. Singkat cerita, Barry pun tewas, sementara Leon dan Luther berhasil masuk ke dalam lift. Sementara itu, usaha Alice menyelamatkan Becky pada akhirnya juga berhasil. Ia sukses meledakkan liker raksasa tersebut sekaligus membawa Becky kembali dengan selamat.
Waktunya begitu tepat karena setelah itu sebuah bom yang dipasang oleh tim Hore sebelum masuk tadi dengan tujuan menghancurkan fasilitas tersebut pun meledak. Alice bersama Luther dan Leon serta Becky berhasil keluar dari tempat tersebut. Akan tetapi masalah belum selesai. Saat akan kembali ke markas, di tengah jalan mereka berhasil dikejar oleh Jill Valentine dan Rain yang ternyata masih selamat. Di situ mereka juga membawa Ada Wong sebagai tawanan. Duel terakhir pun terjadi antara Alice melawan Jill serta Rain melawan Luther dan Leon. Dalam pertarungan ini, Luther dan Leon dibuat kewalahan karena Rain ini tubuhnya sudah disuntikan parasit yang membuatnya jauh lebih kuat. Bahkan ia berhasil membunuh Luther. Sementara Alice dan Jill juga terlibat duel sengit, yang pada akhirnya berujung Alice yang berhasil melepaskan alat pengendali yang ada di dada Jill. Kemudian saat Jill sudah sadar, ia membantu Alice untuk membunuh Rain. Singkatnya, Alice berhasil membunuh kloningan Rain tersebut dengan membuatnya jatuh ke dasar laut yang sudah dipenuhi zombie. Pada akhirnya setelah kejadian itu, Alice, Jill, Leon, Ada, dan Becky pun dibawa oleh helikopter penyelamat. Di akhir film kita diperlihatkan Alice, Jill, Leon, dan Ada yang sudah sampai di markas Wesker di Amerika. Di sana ia menjelaskan bahwa saat ini dirinya tengah berjuang membantu sisa ras manusia yang masih hidup untuk melawan para zombie. Wesker kemudian menyuntikkan kembali T-Virus ke tubuh Alice agar kekuatan superhuman Alice bisa kembali dan ia bisa menjadi senjata terbaik umat manusia untuk melawan ras zombie. Kemudian film pun berakhir. Sekian rangkum alur cerita film Resident Evil 5 Retribution. Gue nggak akan ngasih penjelasan karena rata-rata penjelasannya bakal gue rangkap di Resident Evil ke-6 nanti. So, terima kasih sudah menonton video ini. Jangan lupa like, komen, dan subscribe juga share video ini. Sampai jumpa di video selanjutnya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.